Assalamualaikum, saya Nadia Ayu Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal tentang Abdul Karim Amrullah atau dikenal dengan Haji Rasul. Abdul Karim Amrullah merupakan seorang ulama sekaligus reformis Islam di Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai biografi beliau dan keluarga, yang kedua kalimat mutiara beliau, yang ketiga kontribusi beliau dalam pendidikan, yang keempat karir beliau, dan yang terakhir adalah teori dan konsep pendidikan beliau. Haji Abdul Karim Amrullah, yang juga dikenal dengan nama Haji Rasul, lahir di daerah Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 10 Februari 1879. Beliau adalah putra dari Syekh Muhammad Amrullah dan ibunya bernama Siti Tarsawa. Beliau merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Sejak kecil, Abdul Karim Amrullah diberi nama Muhammad Rasul, dan setelah menunaikan ibadah haji, namanya diganti menjadi Abdul Karim Amrullah. Berikut potret Haji Rasul bersama dengan istrinya yang bernama Siti Sofia. Selanjutnya ada kata mutiara dari beliau. Kata-kata ini sangat fenomenal. Sedangkan cacing dibijakkan akan menggeleng, tentulah manusia. Kata-kata tersebut ditafsirkan sebagai perlawanan oleh pemerintah Hindia Belanda. Belanda menganggap bahwa kewibawaan dan kekuasaan pemerintah tidak akan berfungsi selama Haji Rasul tinggal di daerahnya. Berikut adalah kata-kata yang menunjukkan betapa kuat keyakinan agama Abdul Karim Amrullah. Beliau menunjukkan sikap keislaman yang benar serta keyakinan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak tahun 1911, Abdul Karim Amrullah menetap di Padang Pajang dan memimpin pengajian di Surau Jembatan Besi. Atas inisiatifnya, pengajian Surau Jembatan Besi semakin berkembang. Kemudian pada tahun 1918, berganti nama menjadi Sekolah Sumatera Tawalib. Murid Abdul Karim Amrullah berasal dari berbagai daerah di seluruh pelosok Minangkabau. Dalam memberikan pelajaran, ia menggunakan sistem halaqah, yaitu murid duduk di lantai mendengarkan penjelasan guru. Sebagai pemimpin surau, Abdul Karim Amrullah membawa banyak perubahan. Pada tahun 1915, didirikan Koperasi Pelajar yang kelak dikembangkan lagi oleh Haji Hashim. Banyak sekali karya-karya dari Abdul Karim Amrullah, di antaranya Majalah Al-Imam, Majalah Al-Munir, dan Majalah Al-Itafaq. Beliau juga menerbitkan beberapa buku, yaitu yang pertama Amdatul Anam fi Ilmil Kalam, membahas 20 sifat Rasul. Yang kedua Al-Burhan berupa tafsir juz amma. Yang ketiga An-Nida berisi tentang wajibnya salat berjamaah. Abdul Karim Amrullah aktif memberikan pengajian, tabligh, dan diskusi tentang agama. Meskipun ayahnya seorang tarekat Naqsyabandiyah, beliau tetap menghormati ayahnya. Pada tahun 1911 sampai 1915, Abdul Karim Amrullah bersama Abdullah Ahmad mendirikan Majalah Al-Munir yang bertujuan memajukan anak-anak bangsa pada agama yang benar. Pada tahun 1925, di Yogyakarta, beliau bertemu dengan Kiai Haji Fahrudin dan tertarik dengan organisasi Muhammadiyah. Sekembalinya ke kampung, ia menceritakan kepada kawannya. Kemudian beliau mendirikan Muhammadiyah di Sungai Batang. Sekolah Sumatera Tawalib merupakan sekolah Islam pertama di Indonesia.
Abdul Karim Amrullah melakukan pembaharuan pada pendidikan Islam di sekolah tersebut. Pada awal abad ke-20, pendidikan Islam masih tradisional. Kurikulum dipandang kurang memadai. Oleh karena itu, Abdul Karim Amrullah menyusun kurikulum berdasarkan tingkat atau kelas. Susunan kurikulum pendidikan Islam pada masa itu adalah pengajian Al-Quran dan pengkajian kitab yang terdiri dari beberapa tingkat. Kurikulum tersebut ternyata sesuai dengan kemampuan dan perkembangan murid. Di samping memperbarui kurikulum, Abdul Karim Amrullah juga memperbarui sistem pendidikan dan metode pembelajaran yang digunakan. Beliau membagi kelas berdasarkan umur dan tingkat pendidikan. Abdul Karim Amrullah meninggal pada tanggal 2 Juni 1945. Beliau dimakamkan di Kecamatan Tanjung Raya, Jorong Nagari, Nagari, Sungai Batang. Demikian penjelasan tentang Haji Abdul Karim Amrullah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan komen video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.